Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayo talabah zanillahi wa yakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas Itu yang pandemi. dan Ma'juj, ya. Adapun pembahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj, maka akan berkaitan atau dengan uh, orang yang adil, seorang yang menguasai uh, bumi ini, ya, kekuasaannya sangat luas, yang mana Ya'juj dan Ma'juj ini dikurung, ya, dikurung oleh beliau, ya, orang. Maka kita akan perkenalkan dulu laki-laki ini. Mungkin pembahasan Ya'juj dan Ma'jujnya itu nanti eh, di pertemuan kedua insya Allah, ya, insya Allah Ta'ala kita akan bahas Ya'juj dan Ma'juj pertemuan kedua kalau memang tidak sempat hari ini. Tapi kalau memang kita singkat bisa sempat hari ini, maka kita bahas pertemuan Ya'juj dan Ma'juj di hari ini. Sekarang kita bahas dulu tentang orang raja yang soleh, yang Allah berikan kekuasaan yang sangat luas di muka bumi ini, yang dia bernama siapa? Ada yang tahu nama soleh? Zulkarnain. Zulkarnain. Ya, dialah yang eh, me, apa namanya, mengurung, ya, memberikan dinding pembatas antara Yajud dan Majud dengan manusia. Kisah Zulkarnain ini banyak sekali di dalam ayat Al-Quran, diantaranya di dalam surat Al-Kahfi, karena di dalam Al-Kahfi itu ada beberapa kisah, diantaranya adalah kisah Zulkarnain. Kisah Zulkarnain ini menceritakan tentang fitnah jabatan, ya, tentang fitnah jabatan yang mana jabatan ini bisa menjadikan orang apakah dia akan tergelincir ataukah dia akan uh, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau selamat, ya. Sedangkan Zulkarnain adalah orang yang selamat dari fitnah jabatan karena jabatan yang Allah berikan kepadanya yaitu seorang raja yang memiliki kekuatan yang luas, akan tetapi dia menjadi seorang raja yang adil, seorang hamba yang mulia, yang soleh, ya, yang bahkan uh, beliau tidak pamrih dalam menolong, ya, rakyat-rakyatnya. Dia tidak minta upah dan lain sebagainya, dan mengikuti kerajaan ini. Zulkarnain adalah seorang hamba Karena komen itu kebaca semua orang. kedudukannya ini menjadikan ia bertakwa, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia seorang wali di antara wali-wali Allah, ya, Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana kebanyakan orang tak kala mendapatkan jabatan, uh, ternyata jabatan dan kedudukan atau kekuasaannya itu malah membuat dia menjadi angkuh, sombong, ya, dan lupa diri. Maka kita jadikan kisah Zulkarnain ini sebagai contoh tentang seorang yang mulia yang mendapatkan kedudukan dan menjadikan dia malah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menjadikannya orang yang sombong walaupun dia memiliki kedudukan yang sangat mulia dan kekuasaan yang sangat luas, ya. Baik, kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 83, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah akan kubacakan kepadamu bagian dari kisahnya, ya. Jadi sebagian telah berlalu bahwasannya, ya,
Babun nuzul ayat ini ia berkaitan dengan orang-orang Quraisy Mekah yang kebingungan menghadapi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka mereka pun berangkat dari Mekah menuju kota Madinah ya untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang kafir itu ya bingung untuk menghadapi dakwahnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka pergi dari Mekah ke Madinah untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi dan menanyakan tentang bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, karena orang-orang Yahudi memiliki ilmu tentang ketuhanan. Tatkala mereka bertanya tentang orang-orang bertanya kepada orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi tersebut ya berkata kepada orang-orang kafir musyrik, tanyakanlah oleh kalian kepada dia tentang 3 perkara yang akan kami terangkan ini. Jika dia dapat menjawabnya, berarti dia benar-benar seorang nabi yang diutus. Tapi jika dia tidak dapat menjawabnya, berarti dia adalah seorang yang mengaku dirinya menjadi nabi. Saat itulah kalian dapat melihat pendapat sendiri tentang orang tersebut. Tanyakanlah kepadanya tentang beberapa orang pemuda yang pergi meninggalkan kaumnya di masa silam. Sangat sebut kafir sini ya. Apakah yang dialami oleh mereka? Karena sungguhnya kisah mereka sangat menakjubkan. Dan tanyakanlah kepadamu tentang seorang lelaki yang melalang buana sampai ke belahan timur dan barat bumi. Bagaimana kisahnya ini tentang Dzulkarnain. Dan tanyakanlah kepadanya tentang ruh. Apakah ruh itu kemudian jika dia menceritakan kepada kalian berarti dia adalah seorang nabi dan kalian harus mengikutinya. Tetapi jika dia tidak menceritakannya kepada kalian, maka sungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang mengaku-ngaku menjadi nabi. Ya, bila demikian terserah kalian apa yang harus kalian lakukan terhadapnya. Tapi di antara kata-kata orang Yahudi ini, ya kepada Nabi SAW adalah menjawab siapa yang melalang buana dari negeri timur bumi hingga baratnya. Ini tentang Dzulkarnain. Asalnya ini adalah pertanyaan yang sulit ya, karena tidak ada penjelasan, cuman pertanyaan yang tidak jelas, tidak menggambarkan ciri-ciri orang tersebut. Akhirnya Nabi SAW ditanya oleh orang-orang musyrik, namun Nabi SAW tidak dapat menjawabnya karena wahyu tidak turun. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwa baru turun sekitar 2 pekan atau lebih ya. Maka yaitu surat Al-Kahfi dan menjelaskan orang tersebut adalah Zulkarnain. Jadi Allah menyebutkan kisah tentang Zulkarnain ini setelah menyebutkan kisah perjalanan Nabi Musa menemui Nabi Khidir, ya, tentang Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, mengambil ilmu. Nabi Musa tidak kuat untuk berguru kepada Nabi Khidir, ya, karena Nabi Khidir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah menyebutkan kisah itu, ya, kemudian di kisah berikutnya menyebutkan tentang kisah Zulkarnain. Sementara Zulkarnain ini kalau sebelumnya tadi menyebutkan Nabi Musa berpetualang atau mencari ilmu, ya menemui Nabi Khidir, ya menuntut ilmu, melakukan perjalanan jauh menemui Nabi Khidir, Nabi Khidir ya, Nabi Khadir bukan Nabi Khidir. Kalau kita sebutkan Nabi Khidir, padahal yang benar Nabi Khadir, Al Khadir ya, Nabi Khadir, Al Khadir. Nabi Khadir ini kemudian sedangkan Zulkarnain ini dia berpetualang ini untuk berdakwah, ya berdakwah. Di Allah mendahulukan kisah tentang Nabi Musa karena apa? Karena menuntut ilmu itu adalah pondasi atas segala sesuatu. Jadi ilmu itu adalah pondasi segala sesuatu. Setelah itu baru bisa berdakwah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Katakanlah wahai Muhammad, akan kubacakan kepadamu sebagian dari kisahnya. Yaitu kisah tentang Zulkarnain. Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan seluruh kisah tersebut, melainkan hanya sebagiannya saja. Ya. Dan inilah ya bahwasannya Al-Qur'an itu bukanlah buku sejarah, bukanlah juga buku sains. Tapi Al-Qur'an adalah kitab iman dan takwa. Ya. Jadi memang benar sebagian ayat ada yang berkaitan dengan sejarah, ada sebagian ayat yang berkaitan tentang sains dan teknologi. Tapi Al-Quran diturunkan bukan untuk menjelaskan hal tersebut, tetapi sejarah atau sains hanya sekedar rangkaian untuk meninggikan iman dan takwa kita. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan sebagian kisah Zulkarnain saja yang bermanfaat bagi kita. Ya. Karena jika diceritakan seluruhnya secara terperinci, selain Al-Quran akan menjadi kitab sejarah
juga perkara yang gaib akan hilang. Ya, karena kisah Zulkarnain ini sesuatu perkara yang sudah berlalu, termasuk perkara yang gaib. Baik, kita langsung saja. Kita tentang Zulkarnain ini. Siapakah Zulkarnain? Ya, qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakanlah akan kubacakan kalian sebagian kisahnya. Siapakah Zulkarnain? Jika kita membaca atau menelaah perkataan para salafus saleh, maka kita akan mendapatkan beberapa silang pendapat, perbedaan pendapat tentang Zulkarnain. Yang pertama yang mengatakan bahwasanya Zulkarnain adalah seorang nabi, karena dalam sebagian ayat disebutkan ada wahyu yang dari Allah kepadanya, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya Zulkarnain adalah nabi. Yang kedua sebagian ulama mengatakan bahwasanya Zulkarnain adalah malaikat yang Allah turunkan ke atas muka bumi dengan menjelma menjadi manusia yang sangat hebat, ya. Dan tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya pendapat ini jauh dari kebenaran, ya. Dan yang ketiga yang mengatakan dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaitu Zulkarnain adalah seorang raja yang soleh yang bertakwa kepada Allah dan Allah memberikannya kepadanya kekuasaan yang sangat luas. Dan pendapat ini adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, di mana beliau berkata, "Lam yakun nabiyyan wala malakan walakin kana 'abdan salihan." Dia bukanlah seorang nabi, bukan malaikat, akan tetapi dia adalah seorang hamba yang saleh. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya Zulkarnain adalah seorang raja hamba yang soleh namun memiliki kekuasaan di atas muka bumi. Allahu a'lam. Adapun Nabi SAW pernah bersabda, ya, tentang bahwasanya Zulkarnain dia tidak mengetahui apa itu Zulkarnain seperti itu. Maka riwayat hadis ini diperselisihkan antara ulama. Baik, kemudian kapan terjadi zaman Zulkarnain tersebut? Ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang kapan terjadinya zaman Zulkarnain hidup. Akan tetapi dijelaskan dalam sebagian perkataan para salafus saleh bahwasannya dia hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah alam bisawab, ya. Zulkarnain dalam bahasa Arab artinya yang memiliki dua tanduk. Ya, kenapa dia disebut pemilik dua tanduk? Nah, hal ini dibuktikan oleh para ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwasannya benar-benar Zulkarnain memiliki dua tanduk yang keluar dari kepalanya sebelah kanan dan kiri. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwasannya bukan pemilik dua tanduk karena Zulkarnain menguasai Persia dan juga menguasai Romawi, ya. Dan kita tahu bahwasannya Persia dan Romawi adalah dua tempat yang memiliki kekuatan yang sangat hebat di zaman tersebut. Jadi Zulkarnain disebut memiliki dua tanduk, artinya Zulkarnain menguasai Persia dan juga menguasai Romawi. Ya. Dan Zulkarnain juga menguasainya sehingga dikatakan pemilik dua tanduk, menguasai Persia dan Romawi itu. Ada juga yang mengatakan bahwasannya disebut Zulkarnain karena dia berjihad di jalan Allah sampai dibunuh oleh kaumnya dengan ditikam kepala sebelah kanan. Kemudian ditikam lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjihad lagi, namun dia ditikam lagi di kepala sebelah kirinya, sehingga dikatakan dia memiliki dua tanduk karena meninggal dengan dua bekas tikaman di kepalanya, ya. Ada yang mengatakan dua tanduk tersebut menandakan kekuatan Zulkarnain, seakan-akan dengan kedua tanduknya ia menanduk semua penantangnya. Kemudian sebagian ulama juga menguatkan bahwasannya dialah pemilik dua tanduk karena dia menguasai timur dan barat, sehingga dikatakan Zulkarnain karena ia telah mencapai timur dan barat bumi. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasannya dia dinamakan Zulkarnain karena memiliki dua kepang. Ya, rambutnya di kepang ada dua. Jika dia berperang maka akan tampak dua kepangnya. Ini juga kebiasaan orang-orang Arab terdahulu karena orang-orang Arab terdahulu memiliki rambut yang panjang. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun juga pernah mengepang rambut. Sebagian ulama mengatakan atau menyebutkan bahwasannya Zulkarnain masuk melalui dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga menunjukkan bahwasannya Zulkarnain ini hidup di masa Nabi alaihissalam. Nah, siapakah Zulkarnain? Ya, siapakah Zulkarnain? Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwasannya Al-Quran bukanlah kitab sejarah, nah, makanya tidak semua orang hebat dicatat sejarahnya, maka bahkan Nabi Sulaiman juga adalah seorang raja yang sangat hebat, ya, sejarahnya juga
tidak detail ya. Bahkan Nabi Sulaiman itu menguasai bumi ini juga, dan juga ceritanya juga tidak detail, maka ia bisa berbicara dengan hewan, bahkan itu tidak disebutkan dalam buku sejarah, padahal kekuasaannya yang sangat kuat saat itu. Ya tidak seperti zaman sekarang ya, yang semua bisa dikomunikasikan, maka semua bisa jelas ya. Akan tetapi kalau zaman dahulu dicatat sejarah paling dicatat, kemudian catatan itu bisa hilang atau dicatat di prasasti, prasasti itu bisa hancur, buku-buku bisa hancur, bisa hilang kena bencana alam dan sebagainya. Namun yang kita ambil garis besar adalah bahwasannya kisah Zulkarnain ini benar-benar pernah terjadi dahulu ya. Meskipun kita tidak mengetahui secara persis siapa Zulkarnain tersebut, maka tugas kita adalah mengimani ya Zulkarnain dan kisah tentang Zulkarnain. Bahkan sebagian orang menyangka Zulkarnain adalah Alexander Agung dari Makedonia, sebuah negara di Yunani. Tetapi hal ini dibantah oleh para ulama, karena meskipun Iskandar Al-Makduni, ya Alexander Philip, merupakan raja yang sangat hebat, tetapi dia bukan orang yang beriman. Alexander Agung bukan orang yang beriman, dia orang yang musyrik. Demikian pula disebutkan dalam sejarah bahwasanya Alexander Philip memiliki seorang menteri yang merupakan ahli filsafat, yaitu Aristoteles. Dan kita tahu bahwasannya Aristoteles sudah beragama baik Yahudi, Nasrani, terlebih lagi agama Islam. Adapun Zulkarnain disebutkan di sini adalah seorang raja yang beriman yang menguasai timur dan barat, dan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya meliputi di atas bumi. Baik, itu sekedar kita tentang Zulkarnain. Ya, bahwasanya Zulkarnain adalah raja yang adil. Ya, Zulkarnain adalah raja yang adil. Ya, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapat membahas tentang Zulkarnain ini, ya, adalah seorang raja yang adil. Baik, kita bahas. Zulkarnain adalah raja saleh yang beriman. Ya, kita terlepas dari perselisihan para ulama tentang siapakah Zulkarnain, tapi ini adalah Zulkarnain adalah seorang raja yang saleh, yang beriman kepada Allah, yang kerajaannya meliputi timur dan barat. Jadi dia adalah seorang hamba Allah yang saleh, yang selalu berikan Allah Subhanahu wa taala anugerahi kekuasaan di bumi ini, yang Allah memberikannya ilmu dan hikmah, serta Allah Azza wa Jalla memakaikan pakaian kewibawaan padanya, walaupun kita tidak tahu siapa Zulkarnain ini sesungguhnya. Ya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan Allah Azza Jalla telah memberikan kepadanya kerajaan yang sangat besar dan segala sesuatu yang ada untuk seorang raja, berupa kekuasaan, tentara, peralatan perang, sarana prasarana yang memadai. Ya, dengannya dia bisa menguasai dunia ini, bagian timurnya bahkan bagian baratnya, dan dia menaklukkan berbagai negeri serta menundukkan para penguasa lainnya, sehingga orang-orang yang lain itu semua berkhidmat padanya, tunduk padanya, takut ya. Semuanya di bawah kepemimpinan seorang raja yang bernama Zulkarnain. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwasannya kenapa dia digelari Zulkarnain, karena kekuasaannya itu meliputi tadi timur dan barat. Ya. Baik, kita pertama tentang Zulkarnain, ya, tiba di arah terbenamnya matahari, yaitu arah barat. Ya, Zulkarnain mempunyai kemampuan dan kemauan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan dan memantapkan pengaruhnya ya di segenap penjuru bumi. Dalam surat Al-Kahfi ayat 8586 Allah berfirman, maka dia pun menempuh suatu jalan. Jadi Zulkarnain menempuh suatu jalan hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, artinya di barat. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Jadi Allah Azza wa Jalla memudahkan jalan baginya untuk menaklukkan banyak daerah dan kampung, menaklukkan negeri-negeri dan tempat-tempat yang lainnya. Ya, saking banyaknya tempat yang ditaklukkannya itu meliputi timur dan barat ya. Serta mampu mengalahkan para musuhnya dan menaklukkan para raja penguasa setempat yang tidak mau tunduk padanya, serta merendahkan ahlu syirik, orang-orang syirik direndahkan. Sungguh dia telah diberi segala sesuatu sebagai jalan untuk memudahkannya untuk melakukan semua itu. Allah alam bisawab.
Kemudian Zulkarnain menggunakan sebab-sebab yang telah Allah Azza wa Jalla berikan itu sesuai dengan fungsinya, dan dia mempunyai kemampuan dan kemauan. Ya, oleh karena itu setiap orang yang punya sebab jalannya kemudahan lalu punya kemauan, maka hendaklah dia uh, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab-sebab atau faktor-faktor Allah Azza wa Jalla berikan kepada Zulkarnain ini tidak diberitakan oleh Allah ya maupun Rasulnya. Ya, yang dijelaskan hanya nukilan para sejarah bahwasannya Allah memberikan hal tersebut saja ya, tidak dijelaskan bahwasannya kenapa Zulkarnain diberikan sebab-sebabnya apa diberikan itu, tidak semua dijelaskan. Namun secara umum kita tahu bahwasannya faktor sebab itu sangat banyak ya, baik dari faktor dalam maupun dari luar. Ya, dia punya kekuasaan yang sangat besar, dia punya pasukan yang kuat yang besar, perlengkapannya banyak ya, serta diatur dengan baik. Dengan pasukannya dia bisa menguasai musuh, itu salah satu faktornya, hingga sampai ke belahan timur, baik di timur barat maupun timur bumi, baik timur barat atau timur bumi. Baik, yang kedua, Zulkarnain ini termasuk raja yang soleh ya, dia adalah seorang wali Allah yang adil lagi berilmu. Dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan memperlakukan setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Allah berfirman, kami berkata, wahai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Zulkarnain mengatakan, adapun orang yang dianiaya, maka kami kelak akan mengazab. Kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-nya, lalu dia mengazabnya dengan azab yang tidak ada caranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan kami perintahkan kepadanya perintahkan yang mudah diperintahkan. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepadanya dan menyerahkan keputusan hukuman terhadap mereka, orang-orang itu ya yang menentang. Dia tidak bisa menahan, membunuh atau berbuat baik terhadap mereka. Bisa terserah, dia bisa menahan atau dibunuh orang tersebut atau berbuat baik dan melepaskan mereka. Karena Allah Azza wa Jalla mengetahui keadilan dan keimanan Zulkarnain. Ya, ini tampak dari keputusan yang diambil, yaitu orang yang zalim dan terus berada dalam kezaliman, kekufuran dan kesyirikan akan disiksa. Kemudian jika dia kembali pada rohnya, maka akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Waliyazubillah. Adapun orang yang beriman, ya dia akan mendapat artinya Zulkarnain memiliki sebab-sebab untuk menjadi seorang raja yang adil. Ya, Imam Sa'di rahimahullah kata tentang firman Allah, kami berkata, wahai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan pada mereka, yaitu boleh menghukum mereka dengan membunuh, memukul atau menawan mereka atau semacamnya ya. Atau engkau bisa berbuat baik kepada mereka. Maka Zulkarnain diberi dua pilihan, karena yang nampak kaum itu adalah orang kafir dan fasik atau memiliki sebagian sifat-sifat tersebut. Karena itu bila kaumnya kalau itu beriman, tentu Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan Zulkarnain untuk menyiksa mereka. Jadi artinya orang yang diberikan pilihan itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Zulkarnain itu memiliki siasat syariah politik ya yang sangat tinggi. Baik, perjalanan Zulkarnain sampai ke bagian timur ya, timur bumi. Kemudian dia menempuh kembali perjalanannya dari arah terbenamnya matahari. Tadi sudah sampai barat, kemudian dia menuju timur bumi ya, ke terbitnya matahari. Dan setiap dia melewati suatu kaum, maka dia akan menaklukkannya dan mengalahkan mereka, serta menyeru mereka semua kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila mereka menerima ajakannya, mereka akan dimuliakan, dan jika tidak diterima seruannya, mereka akan dihinakan. Ya, kemudian Allah Azza wa Jalla ya sebagaimana disebutkan, kemudian dia menempuh jalan yang lain hingga apabila dia telah sampai ke negeri terbitnya matahari, yaitu sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan mereka sesuatu yang melindungi dari arah matahari tersebut. Demikianlah sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa saja yang ada padanya. Jadi dia mendapati matahari itu menyinari umat tersebut ya.
Mah, Tidak menjadikan bagi mereka yang melindungi, artinya matahari itu langsung Mah menyinari masih mereka. masak ikan, Mah. Masih Ya, masak ikannya masih dimasak. ya, mereka tidak punya tempat tinggal yang untuk Oh, mereka dijamin, tidak ada pepohonan untuk berteduh. ya. Pokoknya Ya, sampai lebih kita hidung. katakan kehidupan mereka sangat terbelakang, ya liar, ya kayak terbelakang lah, terpencil, dan tempat mereka tinggal berpindah-pindah. Kebanyakan kehidupan mereka adalah mencari tape. Di sana tidak ada pepohonan, tidak ada gunung, tidak ada bangunan untuk melindungi mereka dari sinar matahari. Artinya ketika matahari terbit, mereka pasti langsung terkena matahari. Oh. Ya, dan dikatakan pula mereka hanya memakai pakaian yang ini ya, seadanya, tidak memakai pakaian. Kemudian dia akan melaksanakan perkara yang mendatangkan maslahat bagi rakyatnya dan berusaha untuk menebarkan kebaikan di penjuru bumi. Bagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami, dan jelaskan secara langsung di akhir kisah tentang Zulkarnain yang membuat benteng pembatas. Ya, dia Zulkarnain ini membuat benteng pembatas, juga sebagaimana disyaratkan dalam firman-Nya, kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi dari cahaya matahari itu. Maka ada isyarat bahwasannya dia Zulkarnain membantu orang-orang itu dengan mendirikan bangunan yang dapat melindungi badan mereka dari sinar terik matahari, atau memberikan pakaian dan penutup kepada mereka. Kemudian juga perjalanan Zulkarnain yang berikutnya adalah ke daerah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kita sudah masuk ke Ya'juj dan Ma'juj, dan membuat dinding pembatas, ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, ada dua buah gunung, ya. Dia mendapati di hadapan dua bukit tersebut, ya, suatu kaum yang hampir dia tidak mengerti, hampir tidak mengerti pembicaraan. Ya, mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatlah kami sesuatu bayaran, mau dibayar ya, kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka." Ya. Kemudian Allah memberikan Zulkarnain, ya, dia adalah orang yang tidak tamak, dia tidak mau menerima harta yang diberikan oleh orang tersebut. Kemudian Zulkarnain justru malah mengajak rakyatnya itu membangun, justru ikut bangun, ya. Saya mau bantu kalian, tapi kalian bantu. Bagaimana firman Allah, Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Rabb kepadaku terhadapku adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuat dinding antara kalian dan mereka. Ya. Kemudian Zulkarnain dalam rangka menjaga diri dan agamanya serta mewujudkan kebaikan, dia mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepadanya kekuasaan dan kedudukan yang itu lebih baik untuk Zulkarnain. Kemudian berilah, kata Zulkarnain, berilah aku potongan-potongan besi. Diminta potongan besi. Zulkarnain minta potongan-potongan besi. Hingga apabila besi itu telah sama rata, ya, dengan kedua puncak gunung itu, ditumpuk besinya di atas puncak gunung, di antara dua gunung itu besinya ditumpuk. Ya, berkatalah Zulkarnain, karena api, artinya dibakar besinya. Hingga apabila api besi itu sudah menjadi merah seperti api, sudah meleleh, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih. Ditambah lagi tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melobakinya. Ini tentang dinding yang Zulkarnain buat untuk Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka memberikan potongan-potongan besi pada Zulkarnain. Hingga ketika besi itu telah rata dengan dua gunung dan antara keduanya dibangun penghalang, maka Zulkarnain berkata, nyalakanlah api yang besar, gunakan alat tiup nyala agar nyalanya menjadi besar sehingga tembaga itu meleleh. Tak kala tembaga meleleh, yang hendak dia tuangkan di antara potongan-potongan besi itu telah meleleh. Dia berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, lalu dituang tembaga yang mendidih ke atas besi panas tersebut. Jadi setelah besinya dibakar, besinya meleleh, dia minta tembaga yang mendidih pula. Kemudian dituangkan tembaga yang mendidih pula itu ke atas besi yang panas itu. Maka dinding penghalang itu menjadi luar biasa kokoh. Maka umat manusia yang berada di belakangnya Ya'juj dan Ma'juj dari kejahatan yang lanjut. Sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak memiliki kemampuan
diperbolehkan untuk mendaki karena tingginya penghalang. Tidak pula mereka menentangnya karena kekokohan dari dinding tersebut. Tapi Zulkarnain tidak sombong. Zulkarnain berkata dinding ini adalah rahmat dari Rabb. Maka apabila janji Rabbku, dia akan menjadikannya luluh dan janji Rabbku adalah benar. Jadi Zulkarnain berkata akan suatu zaman itu Tolong itu di mute dulu. Double suaranya saya. Ini ada yang nyalain sudah. Yang lain pada main chat tadi. Ya udah. Yang nyimak aja nggak apa-apa. Baik. Setelah melakukan perbuatan yang baik dan pengaruh yang mulia, Zulkarnain menyandarkan nikmat itu semua dari Allah. Dia berkata dinding ini adalah rahmat dari Rabbku. Maksudnya ini semua karunia dan kebaikan yang Allah berikan terhadap Rabb. Maka Ya'juj dan Ma'juj ini tidak bisa lagi keluar. Nah, tapi nanti di akhir zaman dia mengatakan bahwasannya dinding itu akan runtuh dan rata dengan tanah. Artinya akan bisa dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Inilah kisah tentang Zulkarnain. Ya, maka kisah ini menjadikan kita mengingat kita bahwasannya dulu pernah ada seorang yang Allah berikan kekuasaan, ya. Jadi ada 2 orang Muslim dulu yang pernah Allah berikan kekuasaan dan juga 2 orang kafir, ya. 2 orang Muslim ini adalah salah satunya adalah Nabi Sulaiman, kemudian satunya lagi adalah Zulkarnain. Baik, ini adalah kisah tentang Zulkarnain yang menjadi seorang raja yang akhirnya ketika di akhir kisahnya Zulkarnain ini bertemu dengan sebuah perkampungan atau sebuah daerah yang mereka senantiasa diganggu dan dirusaki oleh atau dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka meminta pertolongan kepada Zulkarnain agar membuatkan dinding pembatas agar Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa berbuat zalim lagi, tidak bisa membuat kerusakan lagi. Maka ini adalah salah satu bentuk kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan, dan salah satu bentuk bersyukurnya dia mengatakan ini termasuk karunia Rabbku, ya. Jadi dia menyandarkan bahwasannya kenikmatan ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang dinding itu pun akan terbuka dan dinding itu akan hancur, ya. Dinding yang dibuat oleh Zulkarnain ini akan hancur serta keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini adalah salah satu tanda dari kiamat besar. Baik, kita masuk ke Ya'juj dan Ma'juj. Mudah-mudahan Ya'juj dan Ma'juj bisa selesai, tapi kalau tidak bisa selesai, maka kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kalau selesai, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Tapi kalau nggak selesai, kita lanjut, ya. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah manusia. Dia merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya. Dari bahas kemarin. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Mereka mirip dengan bangsa At-Turk, ya. Mereka orang kafir, ya. At-Turk ini bangsa kafir, ya, dengan mata sipit, hidungnya pesek, berambut pirang, ya, walaupun bentuk kulit mereka bervariasi, ya. Tapi ini mirip saja, mirip. Bukan berarti Ya'juj dan Ma'juj adalah, dia hanya keturunan saja. Dan fitnah ini terjadi, Ya'juj dan Ma'juj ini terjadi di zamannya Isa ibnu Maryam. Ya, di akhir zaman setelah dia membunuh Isa ibnu Maryam, membunuh Dajjal, ya, Al-Masih Dajjal, lalu Allah membinasakan semua dalam satu malam. Ya, Allah dalam satu malam.
Baik. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Nabi Adam saja, bukan dari istrinya, ya, Ibunda Hawa, ya. Tapi pendapat ini tidak lemah, ya, pendapat yang lemah. Adapun Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam dan juga uh, Ibunda Hawa, ya. Ya'juj Ma'juj merupakan keturunan dari siapa? Yafid. Siapa Yafid? Siapa Yafid? Bunda Hawa. Enggak, Yafid siapa? Yafid itu uh, Abi At-Turk. Yafid itu sebutannya Abi At-Turk. Ya, dia itu adalah keturunannya Nuh alaihissalam. Ya, keturunan dari Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Yafid adalah keturunan Nuh alaihissalam dan dia cikal bakalnya keturunannya cikal bakalnya atau nenek moyangnya dari bangsa At-Turk. Taib. Kita lewatkan dalil-dalil tentang apa namanya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala, bacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan nanti di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj akan menghancurkan tembok, ya. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 96-97, ya. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak, ya, terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, sesungguhnya kami benar-benar lalai tentang ini, bahkan kami benar-benar orang-orang yang zalim. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dalam surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Ini kisah tentang Zulkarnain tadi, ya. Kemudian Zulkarnain dia menempuh suatu jalan yang lain lagi hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, dia mendapati di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mendapati memahami pembicaraan tadi sudah dijelaskan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk-makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami memberi imbalan kepadamu agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan oleh Rob kepadaku lebih baik daripada imbalan-imbalan kalian. Maka bantulah aku dengan kekuatan, yaitu manusia dan alat-alat, agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Inilah aku potongan-potongan kita tentang pembuatan dinding, ya. Inilah potongan-potongan besi, hingga apabila potongan-potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung, maka Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu, maka mereka tidak dapat mendakinya dan tidak pula dapat melubanginya. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Robku. Datang, dia akan menghancur lulukannya, dan janji Robku itu benar. Dan apabila hari kami biarkan mereka berbaur antara yang satu dengan yang lainnya, dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Ini kisah tentang awal pertemunya Zulkarnain dengan kaum dan juga mengurung Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian jelaskan tentang dinding akan hancur. Baik. Kita masuk tentang Ya'juj dan Ma'juj lagi, ya. Bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj ini, ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini sedang berusaha keras melubangi dinding, ya. Mereka sedang berusaha keras melubangi dinding. Ya, dinding ini dinding yang dibuat oleh Zulkarnain tadi, ya, sebagai rahmat dari Allah yang diberikan kepadanya untuk umat manusia. Seandainya Allah tidak memberikan kemampuan Zulkarnain membuat dinding tersebut, maka niscaya Ya'juj dan Ma'juj akan berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Jadi ini sebagai nikmat untuk kita, ya. Salah satu kita menikmati itu semua, ya, walaupun pembangunan dinding tersebut dibangun di zaman, ya, Zulkarnain, ya, tapi nikmatnya bisa sampai sekarang dan sampai akhir zaman nanti, kecuali nanti ketika Allah takdirkan dinding itu hancur.
Ya Allah, di mana Allah telah menjadikan di antara mereka kaum itu dan Ya'juj dan Ma'juj dinding pemisah yang menghalang mereka dari berbuat kerusakan di muka bumi. Maka apabila janji Allah yang benar dekat, maka Allah akan meratakan dinding itu, menghancurkan dinding itu, dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi setiap hari sampai sekarang Ya'juj dan Ma'juj itu apabila mereka sudah menggali sampai kelihatan matahari dari sebuah lubang seperti ini. Maka pemimpinnya berkata, kita kembali lagi, ya, besok kita kembali lagi. Maka pulanglah kalian, ya, pulanglah, kalian akan kembali melubanginya besok. Kemudian mereka kembali ke rumahnya, kembali ke tempatnya, ya, kembali ke tempatnya. Kemudian di keesokan harinya mereka kembali untuk melubangi dinding itu dan bekerja atau bekerja melubangi dinding itu dengan lebih kuat dari yang kemarin. Sehingga jika waktunya telah tiba, ya Allah akan mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginannya. Ya, sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka tersebut, ya, pulanglah, ya, pergilah kalian, ya, akan melubanginya besok lagi. Insya Allah, nah ada kata-kata insya Allah bisa juga kiranya, ya, insya Allah, ya bisa juga kiranya dia mengucapkan kata pujian itu. Namun ketika mereka kembali hendak melubangi, ternyata dinding itu sudah seperti keadaan semula saat mereka tinggalkan kemarin. Tetapi mereka terus melubanginya dan akhirnya mereka berhasil keluar menyerbu manusia. Artinya apa? Setiap hari mereka melubangi dinding itu. Setiap kelihatan cahaya matahari sudah tidak ada, kemudian disuruh kembali oleh pemimpinnya. Ketika balik lagi ke tempat itu, dinding itu sudah kembali seperti semula. Dinding itu kembali seperti semula. Dan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, andai kata mereka keluar, udah kapan tahu keluar. Kemudian dia Ya'juj dan Ma'juj itu kembali lagi di esokan harinya, digali lagi lebih keras lagi, sudah kelihatan lagi, pulang lagi. Besoknya begitu balik ke tempat itu keadaannya seperti semula lagi, digali lagi, sampai di akhirnya Allah ilhamkan kepada pemimpinnya berkata, insya Allah besok kita akan kembali lagi, ya, kita akan melubanginya insya Allah besok. Maka ketika besoknya, ya, Allah izinkan, dengan izinnya yang sudah digali itu tidak kembali seperti semula, artinya sudah kelihatan lubangnya. Maka setelah itu digali oleh mereka dan akhirnya dinding itu runtuh dan mereka keluar menyerbu manusia, ya, keluar merusak, berbuat kerusakan. Maka mereka ketika mereka keluar, ya, mereka mengeringkan air dan orang-orang, ya, berlindung di benteng-benteng mereka. Mereka ngabisin air, lewatin sebuah ini habis airnya, dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak-anak panahnya ke langit. Artinya ketika mereka sudah berbuat kerusakan di muka bumi ini, sudah menghancurkan manusia, manusia sudah mati, ya, mereka anggap manusia sudah habis, sudah hancur, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan semua, sungai yang mereka lewati habis diminum oleh mereka, ya. Maka mereka sombong, ya, mereka berkata kita sudah membunuh penduduk bumi, maka kita akan membunuh penduduk langit. Kita akan membunuh penduduk langit. Maka mereka lepaskan anak panah mereka ke atas langit, ya, mereka mana ke arah langit. Kemudian Allah takdirkan, ya, mereka tadi berkata dengan sombong, kita telah mengalahkan penduduk bumi, dan kemudian Allah takdirkan darah panah itu kembali, ya, anak panah itu kembali dan berlumuran darah, ya, mereka tambah sombong lagi. Mereka mengatakan kita sudah membunuh penduduk bumi dan juga membunuh penduduk langit, ya. Lalu kemudian Allah mengirimkan sejenis ulat, ya, pada tengkuk mereka hingga mereka mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka. Jadi mereka dikirim binatang, ya, yang sejenis ulat, ya, pada tengkuk mereka, ya, tengkuk mereka di sini, ya. Kemudian
mereka mati dengan sebab itu. Dan ini adalah berkat dari doa dari siapa? Dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam yang dia berdoa agar karena Nabi Isa dan pengikutnya semua disuruh apa namanya naik ke atas apa namanya bukit ya, ke gunung. Tidak bisa dilawan oleh Nabi Isa dan bala tentaranya. Ya'juj dan Ma'juj ini tidak bisa dilawan. Artinya mereka sangat banyak, ya, sangat sangat banyak. Ya'juj dan Ma'juj ini sangat banyak. Jadi saking banyaknya mereka tidak bisa dilawan. Nah, saking banyaknya ini mereka tidak bisa dilawan, maka Ya'juj dan Ma'juj ini Nabi Isa berlindung ya naik ke atas bukit dan berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Namun tak kala Ya'juj dan Ma'juj dibunuh ya. Ya'juj dan Ma'juj dibunuh. Tak kala Ya'juj dan Ma'juj dibunuh, mati semua ketika kaum muslimin turun dari gunung ya didapati tidaklah sejengkal tanah melainkan ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya, terdapat bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan ini pun sangat sangat menyulitkan kaum muslimin. Akhirnya Nabi Isa berdoa lagi ya, Nabi Isa berdoa lagi agar dapat menyingkirkan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya datanglah burung-burung yang berterbangan kemudian membawa bangkai entah dibuang kemana. Kemudian setelah itu turun hujan dan membersihkan darah-darah Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu bumi kembali bersih. Kemudian kaum muslimin membersihkan alat-alat perang ya, tameng, anak panah dari Ya'juj dan Ma'juj dan menjadikannya kayu bakar selama bertahun-tahun. Saking banyaknya. Karena tidaklah setiap jengkal bumi ya, setiap jengkal tangan kita bumi itu ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Artinya sangat banyak ya Ya'juj dan Ma'juj. Inilah kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan. Ya, semua apa saja yang dilewatin dirusak oleh Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan di zaman Zulkarnain dijelaskan bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah bangsa yang berbuat kerusakan. Ya, maka berilah dinding pembatas antara kami dan mereka. Ya, dibuatkanlah oleh Zulkarnain. Ya, dengan sebab itu Ya'juj dan Ma'juj ya tidak bisa keluar dari dinding pembatas Zulkarnain, tapi mereka beranak pinak di sana. Ya, apa namanya keturunannya sangat banyak hingga ketika keluar dia memenuhi bumi ya dan berbuat kerusakan, bahkan seluruh yang dilewatinya dirusak, bahkan membunuh banyak manusia ya hingga manusia berlari ke benteng-bentengnya tetap dibunuh sampai mereka menganggap bahwasannya semua manusia di bumi ini sudah dibunuh. Semua manusia di bumi sudah dibunuh, maka mereka sombong, maka kita akan bunuh penduduk langit. Kemudian mereka melepaskan anak panahnya dan Allah takdirkan anak panahnya kembali dengan berlumuran darah. Mereka bertambah sombong, kita telah membunuh penduduk bumi dan kita juga sudah membunuh penduduk langit. Dan Nabi Isa tidak mampu untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah agar Allah bisa mengalahkan atau membunuh Ya'juj dan Ma'juj, menyingkirkan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dikirimlah ulat yang bisa membunuh atau mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kisah sedikit tentang Ya'juj dan Ma'juj walaupun tidak terperinci ya. Intinya adalah Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa keturunan dari bangsa apa namanya seperti bangsa At-Turk ya. Mirip dengan bangsa At-Turk ya. Dan ciri-ciri mereka seperti apa namanya? Mukanya itu seperti tameng ya, mukanya itu seperti tameng, tentang apa namanya mukanya lebar, berwajah lebar ya, bermata sipit, rambutnya pirang,
mereka datang dari setiap arah, ya. Kemudian wajah mereka itu seperti tameng yang dilapis dengan kulit, ya. Tapi yang banyak sekali kisah-kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya. Hingga apabila turun di tembok Ya'juj dan Ma'juj turun dengan sangat cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah datangan janji yang benar, yaitu hari berbangkit, maka tibalah terbelalakkan mata orang kafir, mereka berkata, aduhai celaka kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang zalim. Allah alam bisawab. Ini kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian tentang kesombongan mereka sudah dijelaskan, mereka membunuh seluruh manusia, bahkan mereka menganggap sudah membunuh seluruh manusia, akhirnya mereka melepaskan anak panahnya dan menganggap telah membunuh penduduk langit pula. Wallahu alam bisawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Besok insya Allah kita akan masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu terbitnya matahari dari barat. Ya, ini sekilas saja Ya'juj dan Ma'juj, karena tidak bisa dijelaskan karena panjang kisahnya. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita... Ya. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa nggak kedengeran? Ini ada suara yang Nahdan kayaknya di Siapa Nahdan? Ya'juj dan Ma'juj di anak-anak. Di mute dulu. Tembok Ya'juj dan Ma'juj di mana? Bentar. Mama tutup mute. Suaranya mantul-mantul. Suaranya abad. Dah, coba. Ini si Ahmad Daud. Di mute dulu. Ahmad unmute. Ya'juj dan Ma'juj turunnya di mana? Ya'juj dan Ma'juj dia turun di tentengi oleh Dzulkarnain, ya. Dzulkarnain itu. Kalau orang letak tidak dijelaskan, kan tadi sudah Anda jelaskan bahwasannya bentar. Nah, bahwasannya Al-Quran itu bukan buku sejarah, ya. Al-Quran itu bukan buku sejarah yang menceritakan tentang semuanya. Al-Quran hanya menjelaskan sebagiannya saja, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, ya. Adapun tempatnya ini semua rahasia Allah, ya, sesuatu yang gaib yang kita beriman dengannya. Adapun letaknya di mana, manusia hanya mengira-ngira. Di pegunungan inilah, di pegunungan ini, bahkan ada tempatnya disebutkan. Kalau antum searching di Google itu tempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj atau tempat ditutupnya Ya'juj Ma'juj, ada banyak gambaran-gambaran. Tapi walau alam itu tidak ada dasarnya sama sekali, karena tidak disebutkan tempatnya di mana. Sebagaimana Dajjal dikurung sekarang, itu juga tidak ada yang mengetahui pastinya. Bagaimana kita juga tidak mengetahui kisah tentang Dzulkarnain secara terperinci, ya. Dan kita hanya beriman saja, ya, beriman tentang bahwasannya hal itu, pengurungan Ya'juj dan Ma'juj itu pernah terjadi dahulu di zaman Dzulkarnain, dan nanti di akhir zaman dinding pembatas itu akan terbuka, ya, dengan sebab tadi siapa pemimpinnya ngucapin apa tadi? Pemimpinnya ngucapin apa tadi?
Insya Allah. Wah, dia ngegali setiap hari, setiap ada lubang segini kelihatan cahaya, dia bilang besok kita kembali lagi ada pemimpinnya. Besok kembali, balik lagi seperti itu lagi, normal lagi seperti awal. Akhirnya terus berjalan tiap hari, tapi nanti di akhir zaman pemimpinnya berkata, insya Allah kita besok kembali lagi, kita akan menggali lagi. Ketika besok ya di esokan harinya ternyata dinding itu sudah terbuka seperti kemarin, tidak ada lubangnya. Akhirnya setelah itu digali lagi sama mereka, akhirnya hancurlah dinding itu. Kemudian mereka keluar dan keluar sangat banyak, saking banyaknya itu mereka berhamburan, ya merusak sampai melewati apa namanya kayak danau yang sangat luas gitu ya. Kemudian yang depan kemudian belakang minum, terus yang belakang kebagian. Kayaknya dulu di sini banyak air, banyak air, kok nggak ada gitu. Saking apanya? Saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj dan berbuat kerusakan, dan mereka adalah kaum yang sombong yang menganggap mereka telah menghancurkan bumi ini. Yang akhirnya Allah buat mereka mati dalam keadaan hina, hanya dibunuh oleh apa tadi? Ulat, ya, nempel dia mana? Tengkuknya, kemudian menggerogoti mereka sampai mereka mati, ya. Dan mati pun sudah selesai belum penderitaan kaum muslimin ketika mereka mati? Ustadz, karena boleh keluar nggak nyari takjil? Iya, boleh. Kaum muslimin penderitaannya sudah berakhir belum ketika Assalamualaikum. meninggal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya. Ternyata bangkainya banyak, dan bangkainya gimana, Hamzah? Bangkainya itu bikin bau busuk, ya, bau busuk. Setiap jengkal tanah ada apanya? Ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kaum muslimin nggak bisa turun ke bumi, turun ke bawah nggak bisa. Maka setelah itu Nabi Isa berdoa kembali. Ya, kemudian datanglah burung-burung berterbangan membawa bangkai-bangkai tersebut dan turunkan hujan, hilang darah-darahnya. Kemudian setelah itu dikumpulkanlah senjata-senjatanya dan Ma'juj sebagai bahan bakar. Itu. Allah alam bisawab. Baik, ada lagi pertanyaan? Jadi kita nggak tahu ya di mana tepatnya letaknya pegunungan yang jadi tempat Ya'juj dan Ma'juj di daerah Eropa Timur sana. Allah alam. Atau pegunungan bisa sekitar timur antara perbatasan Eropa dan Asia. Allah alam. Yang jelas tidak ada nas yang mengatakan hal tersebut. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi besok. Kita akan masuk tentang terbit matahari dari barat, ya, mulai terbit matahari dari barat. Ya, dan ini menandakan terjadinya apa namanya, ada tanda terjadi kiamat yang besar, ya, terbitnya matahari dari barat. Baik, kalau sudah ada yang tanyakan, kita tutup saja. Anak kembali ke tadi. Ustaz, Anda mau nanya, Ustaz. Iya, Abdul, Hafiz. Ustaz, Ya'juj dan Ma'juj ada di bumi kan, Ustaz? Ada, tadi kan dikurung. Dari zaman dulu Ya'juj dan Ma'juj ada. Ya'juj dan Ma'juj itu ada di zaman Zulkarnain. Ya, di zamannya Raja Zulkarnain. Dan dia dikurung di zaman itu, dan sampai hari kiamat mereka kerjaannya cuma apa? Menggali tanah, menggali dinding. Ya, dan aku takdirkan nanti di akhir zaman dinding itu hancur dan mereka keluar dan berbuat kerusakan dan membunuh, ya, manusia, tumbuhan, hewan-hewan dibunuh, bahkan berbuat kerusakan, ya, benar-benar berbuat kerusakan. Dajjal juga di bumi, Ustaz. Hah?
Dajjal juga di bumi. Ya, sebagaimana diceritakan kemarin, ya, Dajjal itu kan seorang sahabat ada yang pernah bertemu dengannya, ya, yang sahabat itu naik perahu kemudian eh, terdampar, kemudian perahu bertemu dengan seorang dengan makhluk yang aneh, bertemu dengan laki-laki yang terbelenggu, kemudian ditanya-tanya, setelah ditanya-tanya, setelah itu sahabat itu kembali lagi dan menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW dan disebutkan bahwasannya itu adalah Dajjal. Nanti di hari kiamat nanti akan terbebas. Allah alam bisawab, ya, kita hanya imani saja, ya, hal-hal yang sahih yang datang dari para ulama kita, ya, hal yang sunnah yang sahih kita imani. Adapun tempatnya, letaknya di mana, saya tidak mengetahuinya. Ada yang mengatakan letaknya di tengah-tengah. Adalah Allah alam, namanya kepulauan bisa saja. Ya. Baik, ada lagi? Udah. Ya. Baik, kalau tidak ada, Satadit juga dengar ada ya? Ada, Ustaz. Mana, Sat? Ya. Ya. Ya, Taib, barakallahu fikum. Tingginya berapa, Sat? Kenapa? Tingginya? Tingginya berapa, Sat? Tingginya tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa mengukur. Ketika itu dua gunung ditutup rata. Nggak bisa dipanjat, nggak bisa dilobangi. Intinya gitu. Zulkarnain membuat dinding pembatas, ya, yang memenuhi. Jadi ada gunung, di antara dua gunung itu ditumpuk, ya, besi, kemudian besinya dipanaskan, sudah besinya meleleh, panas, dituangi tembaga yang mendidih pula, hingga dinding itu tidak bisa ditembus, tidak bisa dipanjat. Artinya tingginya berapa? Wallahu a'lam. Yang jelas sangat tinggi karena tidak bisa dipanjat. Karena mereka bisa melubangi saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dah. Baik, silakan masyarakat kepada Satadit. Baik, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Berarti Masya Allah materi hari ini ya, Juj dan Ma'juj. Baik, coba Anda mau nanya sedikit cerita ke Andra. Gimana? Andra, Raja Zulkarnain waktu itu membangun tembok di tahun berapa, Andra? Wah. Ayo, siapa yang tahu tadi? 978. 978 Masehi? Pas sebelum Masehi? Sebelum Masehi. Belum Masehi. Masya Allah. Ustaz, ada Tahan nggak dari soal, temboknya itu tembok seperti apa? Ya, yakin yang benar ya 978 Masehi itu dari mana, Antum? Maksudnya 89 Masehi. Sebelum Masehi. Apa ya? Emang iya, Ustaz? 89 Masehi tadi. Enggak, Ustaz, ada cuma ngasal. Masya Allah. Taib. Barakallahu fikum. Apa ini? Taib. Anda menanya lagi. Kalian mendengarkan atau tidak? Hamzah. Zah, coba kasih review singkat dari kajian hari ini. 1 poin. Antum, 1 poin aja. Sebelum kita tutup. Apa, Zah? Apa, Zah? Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya misalnya di zaman itu Yajuj dan Majuj keluar ketika apa, atau ketika itu di keadaan bagaimana Yajuj dan Majuj itu keluar ketika terjadi pada kapan gitu, maksud Anda seperti itu. Contohnya. Terus adakah doanya ketika antum bertemu dengan Yajuj dan Majuj, ada doanya enggak kira-kira? Nah, ayo. Yajuj dan Majuj itu laki-laki. Laki-laki bukan perempuan.
Dan Hadisnya apa emang? Ada Kornain dari itu mana? presiden. Kenapa? Kornain itu presiden. Oh, Zulkarnain presiden. Kornain itu raja. Ya raja kan ya. Raja di mana Zulkarnain itu? Raja di mana ya? Raja pada zaman Nabi Ibrahim. Nah. Dengar ini pada tidur ini udah. raja dari Barang Pajajaran. bisa ya diingatkan. Hati Ustaz Hamzah. Nanti didengarkan aja rekamannya. Tapi insya Allah kita cukupkan untuk pertemuan sore hari ini. Antum lebih fokus dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kak Abu Asma. Insya Allah kita sudah masuk bulan hari ke-8 Ramadan. Informasi sedikit. Insya Allah semoga Allah mudahkan nanti. Insya Allah apa ini? Nanti didengarkan rekamannya ya. Tapi barakallahu fikum, kita cukupkan ya. Untuk materi hari ini. Besok berarti pembahasannya apa Ustadz? Apa Afwan? Terbitnya matahari. Terbitnya Dari barat. matahari dari barat ya. Kemarin waktu Anda pernah ini ngajar, ada yang menjawab matahari terbit dari barat, berarti udah kiamat ya. Bukan dari ada yang benar adalah dari timur terbitnya ya, bukan dari barat ya. Baik, kita cukupkan kalau gitu pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Asma mendapatkan menjadi faedah untuk antum dan antum bisa mengulangnya lagi, mendengarkan lagi rekamannya nanti. Insya Allah kita cukupkan ada tim bidua kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, karena kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nggak boleh. Ustaz. Ana izin keluar Ustaz. Nggak boleh keluar. Rashid. Ana belum mandi Ustaz, Ana mau buru-buru Ustaz. Rashid. Nggak boleh. Rashid. Boleh lah Ustaz.